Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Soal Matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS untuk tahun 2025 dengan tema atau topik untuk kali ini juga adalah TIU Tes Intelijensi Umum Part 6. Nah, di part ini kita akan mencoba membahas tentang analogi. Jadi, untuk analogi ini kita akan menghubungkan atau mencari kesamaan dalam beberapa kata ya. Nah, pertama, contohnya ini adalah melodi dengan nada. Nah, apakah sama dengan atau sepadan dengan suara mulut? Launan penyanyi, puisi dengan kata, melukis dengan warna, dan piano dengan musik. Nah, sekarang kita akan membahas ya. Melodi adalah susunan nada, berarti melodi dibangun oleh nada. Jadi melodi itu terdiri dari nada-nada. Nah, kalau kita lihat bahagian A adalah mulut menghasilkan suara, bukan susunan, bukan mulut menyusun suara. Atau suara menyusun mulut, bukan ya, bukan merupakan susunan atau bukan dibangun ya, mulut dibangun oleh suara, bukan. Berarti A salah ya. Kemudian B, lagu dan penyanyi. Penyanyi menyanyikan lagu, bukan unsur penyusun ya. Penyanyi menyanyikan lagu, berarti bukan unsur penyusun. Kalau sairnya dalam lagu itu lagu disusun oleh kata-kata atau syair-syair dengan musik. Maka bisa cocok. Kalau ini penyanyinya ya menyanyikan atau melakukan hal pada lagu ya, sehingga bukan unsur penyusun atau bukan susunan. Berarti B salah. Kemudian bagian bagian D ya, melukis menggunakan warna, tapi bukan suatu penyusunan ya. Melukis melakukan warga, bukan warna disusun oleh melukis. Atau selanjutnya warna warna dilukis oleh warna merupakan susunan lukisan, bukan ya. Jadi bukan sebuah penyusun, berarti juga salah. Kemudian selanjutnya piano menghasilkan musik, tapi bukan menyusun. Piano menyusun musik atau musik menyusun piano, tapi dengan piano bisa menghasilkan musik, berarti bukan unsur penyusun. Nah, yang merupakan jawaban ini adalah bagian C, puisi dengan kata. Puisi merupakan susunan kata-kata seperti melodi, nada menyusun melodi. Nah, jadi kata-kata merupakan bahagian dari puisi. Begitu juga nada merupakan bahagian dari melodi. Sehingga jawaban yang benar adalah C, puisi dan kata. Kemudian nomor yang kedua, seniman dengan kuas itu sama dengan apakah A, penjahit dengan benang, B, pelukis dengan lukisan, C, penulis dengan buku, D, montir dengan mobil, dan pemusik dengan lagu. Kita jawab, seniman menggunakan kuas sebagai alat untuk melukis ya. Jadi penekanannya di sini adalah bahwa kuas itu adalah alat untuk seniman untuk melukis atau mengekspresikan apa yang ada pada dirinya. Kemudian kita lihat penjahit dengan benang. Penjahit menggunakan benang, tapi benang bukan lebih merupakan bahan, bukan alat utama, tapi bisa dikatakan juga sebagai alat. Meskipun lebih tepat itu dikatakan sebagai bahan ya. Kemudian penjahit benang masih diragukan ya, jadi belum ada pendukung dulu. Kita lihat semua pilihan-pilihan yang lain, apakah yang paling mendekati siapa, maka itu yang benar. Karena dalam satu soal harus ada yang benar ya. Selanjutnya pelukis dengan lukisan. Nah, pelukis menghasilkan lukisan, bukan alat. Bukan pelukis merupakan alat untuk lukisan, bukan. Cuma dari kerja pelukis itu akhirnya terbentuklah sebuah lukisan. Jadi bukan alat, maka pelukis lukisan itu salah. Selanjutnya penulis menghasilkan buku. Nah, sekarang penulis menghasilkan buku itu bukan alat, sama dengan pelukis menghasilkan lukisan. Kalau penulis menuliskan buku, jadi bukan alat juga. Kemudian montir dengan mobil.
montir memperbaiki mobil, bukan alat. Anda bilang montir memakai obeng atau apa, itu merupakan alat. Tapi ini montir memperbaiki mobil secara keseluruhan. Montirnya yang menjadi inti ya, bukan alatnya. Berarti montir bukan alat. Kemudian selanjutnya, pemusik menciptakan lagu. Nah, sama itu, pemusik menciptakan lagu, bukan alat juga. Pemusik itu menciptakan lagu, bukan alat. Bukan Anda menggunakan pemusik menggunakan gitar, berarti gitar merupakan alat untuk menciptakan lagu. Kemudian dari kesemuanya itu yang bisa mendekati itu adalah penjahit ya. Meskipun bukan alat utama, tapi benang bisa dikategorikan alat, meskipun juga bisa dikategorikan sebagai bahan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Namun dari semua ini yang paling mendekati, inilah yang paling mendekati benarnya. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah A, penjahit dengan benang. Ya, sebenarnya mencari kebenaran ini kita mencari jawaban yang paling mendekati. Kalau memang tidak ada yang pas dengan jawaban padanan katanya, maka kita mencari yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu adalah bagian A, penjahit dengan benang. Benang bisa dikategorikan juga sebagai alat, namun sebenarnya itu adalah bahan ya. Selanjutnya nomor yang ketiga, CPU komputer. Kira-kira yang mana mirip hubungan antara CPU dan komputer? Bagian A, tulang otak. B, rem mobil. C, monitor keyboard. D, printer scanner. Dan E, jantung tubuh. Kita lihat hubungan antara CPU dan komputer adalah bahwa CPU merupakan bagian terpenting dalam komputer. Berfungsi sebagai otaknya, pusat pengendali utama dari seluruh proses yang terjadi di komputer. Jadi kita mencari pasangan analogi yang hubungannya adalah bagian vital atau inti dari keseluruhan sistem. Jadi tanpa CPU komputer tidak ada apa-apanya ya. Nah, kita lanjut. Tulang dan otak. Tulang dan otak adalah dua bagian yang penting. Namun otak tidak hanya mengontrol tulang, namun juga mengontrol bagian tubuh yang lain. CPU, otak dari komputer, mengontrol semuanya. Sehingga ini tulang dan otak tidak, karena otak hanya mengontrol tulang kalau di sini. Tapi sejatinya itu adalah otak itu tidak hanya mengontrol tulang, tapi mengontrol hal yang lain. Berarti tidak cocok ya. Kemudian rem dengan mobil. Rem adalah bagian penting dari mobil tapi bukan inti ya, atau pusat kendali. Artinya tidak tepat. Mobil itu pusatnya adalah mesin mobil, bukan rem. Rem hanya bagian kecil dari keseluruhan sistem itu. Jadi rem tidak cocok dengan hubungannya dengan mobil. Kemudian monitor keyboard. Nah, ini seperti ini juga. Kedua ini perangkat input dan output, tapi tidak memiliki hubungan inti terhadap sistem di CPU, karena yang menjadi acuan utama di komputer adalah CPU. Jadi tidak tepat. Kemudian printer scanner. Nah, ini juga dua perangkat keras yang berdiri sendiri, tidak sama mewakili dan tidak tepat. Printer sendiri, scanner sendiri. Jadi bukan printer scanner ya yang ada seperti sekarang. Jadi printer, scanner sendiri. Jadi dua alat perangkat keras yang berpisah dan tidak saling mewakili. Berarti tidak tepat. Selanjutnya adalah jantung dan tubuh. Nah, jantung adalah pusat vital dalam tubuh yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Analogi ini sepadan dengan CPU sebagai pusat kendali komputer. Artinya tanpa CPU, Central Processing Unit dari komputer, tidak ada apa-apanya. Begitu juga tanpa jantung, maka tubuh juga tidak ada apa-apanya. Sehingga jawaban yang cocok adalah pada bagian E, jantung dan tubuh. Gitar dengan senar, apakah pensil kayu, sepatu tali, buku sampul, lukisan cat, atau mobil roda? Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kita jawab. Gitar memiliki senar sebagai bahan penting untuk membuatnya berfungsi. Tanpa senar, gitar tidak bisa menghasilkan suara. Tidak bisa digunakan. Jadi kalau
hal pentingnya adalah senar. Kalau senarnya tidak ada, berarti gitar tidak berfungsi. Nah, kemudian kita lihat jawabannya. Pensil dengan kayu. Kayu adalah bahan pembungkus dari untuk menulis ya, bahan pembungkus dari pensilnya. Jadi bukan bagian inti untuk fungsi menulis ya. Pensil hanya pembungkus untuk pensil di dalam itu yang hitam ya. Nah, itu hanya memerlukan pembungkus. Kemudian selanjutnya sepatu dengan tali. Tali adalah bagian dari sepatu, tapi bukan, tidak semua sepatu punya tali toh. Artinya bisa saja sepatu tidak ada tali. Artinya tali itu cuma opsional. Artinya dia dibutuhkan bagi kalau dia sepatu yang memang memakai tali. Tapi kadang juga sepatu yang memakai tali, kalau kita kasih tali juga masih bisa dipakai ya. Ya, beda dengan gitar, kalau tidak senar, tidak bisa digunakan untuk menghasilkan suara gitar ya. Kemudian buku dengan sampul. Sampul itu untuk melindungi buku, bukan inti dari fungsi utama buku itu untuk dibaca, bukan ya. Jadi buku hanya sekedar sampulnya itu hanya sekedar melindungi buku. Esensinya berbeda dengan gitar dan senar. Tanpa sampul pun buku bisa dibaca. Nah, seperti itu maksudnya. Selanjutnya lukisan dan cat. Cat adalah bahan pembuat, bukan bagian dari lukisan yang sudah jadi ya. Jadi lukisan dengan cat itu tidak, lukisan bukan, cat itu hanya bagiannya setelah kita lakukan mengelukis hasil lukisan. Berarti yang menjadi bahan utamanya lukisan ya, lukisan itu sendiri dan mungkin figurannya yang menjadi membuatnya lebih bagus. Catnya itu adalah sebelum ya, setelah jadi catnya kering ya, catnya itu bagian dari lukisan. Kemudian mobil dengan roda. Roda bagian penting dari mobil. Mobil tidak bisa berfungsi tanpa roda. Lukisan dengan cat tadi bisa katakan tanpa cat tidak bentuk lukisan. Namun bagian penting itu yang seperti adalah cat itu adalah bahan, yang bagian penting itu adalah kuasnya, kuas untuk melukis ya. Nah, bisa saja tidak pakai cat, pakai hal yang lain dengan kuas. Nah, bisa juga dengan memakai tangan ya. Jadi bisa saja abu rokok kita pakai tangan, ataukah hal misalnya abu ya, kalau memasak kan yang di peruk itu ada hitam, itu juga bisa pakai melukis, seperti bukan cat. Jadi lukisan dengan cat tidak terlalu memiliki hubungan yang penting ya, itu maksudnya. Sedangkan mobil dan roda, tanpa roda mobil tidak bisa jalan. Berarti roda salah satu hal yang penting untuk bisa membuat mobil berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jawaban yang paling mendekati atau yang sama dengan gitar, fungsinya senar untuk gitar adalah roda untuk mobil. Jadi jawabannya adalah bahagian E. Selanjutnya nomor yang kelima, petani dengan tanaman. Apakah A penulis huruf, B pemahat patung, C pemain lapangan, D penyanyi panggung, E pelukis bingkai. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kita jawab petani dan tanaman. Petani dengan tanaman itu menunjukkan hubungan antara pelaku petani dan hasil yang dikerjakan adalah tanaman. Petani menghasilkan atau mengelola tanaman ya. Sedangkan untuk penulis dengan huruf, penulis menggunakan huruf, tapi usaha utamanya adalah tulisan ya. Kalau tadi di atas satu nama tanaman, pengelola tanaman, bukan huruf itu sendiri. Jadi huruf itu bagian dari tulisan. Dia bilang di situ, andaikan di situ penulis dengan tulisan, ya mungkin dibenarkan ya. Tapi ini penulis dengan huruf. Nah, sedangkan huruf itu membuat tulisan dan hasil yang dilakukan, hasilnya adalah tulisan, bukan huruf itu sendiri. Berarti tidak benar. Kemudian pemahat dengan patung. Pemahat membuat patung, ini sejajar pelaku dan hasil karyanya. Iya, sejajar ya. Pemahat dengan patungnya. Jadi patah membuat patung, jadi sejajar pelaku dan hasil karyanya. Kemudian pemain dengan lapangan. Nah, pemain bermain lapangan, bukan hasil ya. Hanya pemain tempatnya bermain di lapangan. Berarti tidak sama hubungannya. Selanjutnya penyanyi dengan panggung, sama dengan pemain di lapangan ya, bukan hasilnya. Pemain di lapangan, penyanyi ditampil di panggung tempatnya, bukan hasilnya. Kemudian
pelukis dengan bingkai. Pelukis melukiskan, bukan bingkai. Jadi tidak secara langsung berhubungan. Maka jawaban yang cocok itu adalah pemahat patung. Jadi pemahat dengan patung itu ini sejajar, pelaku dan hasil karya. Sama dengan petani, itu juga pelaku dan hasilnya adalah tanaman. Berarti jawaban yang cocok adalah bagian B, pemahat dan patung. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi setiap napas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah. Langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.